Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 10 Januari 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat si Broko Kroni dan dia yang mau berangkat ke kantor, tiba-tiba dia mual-mual. Lalu di sini juga minta dikerikin oleh si Lipia. Pas mau buka baju, tiba-tiba Lipia melihat cincin yang bernama Papajar itu, cincinnya Papajar belum dikasihkan oleh si Broko Kroni. Di sini juga si Broko Kroni juga dimarahin oleh si Lipia. Dia tidak sadar bahwa di sisi lain di belakang pintu kamarnya si Broko Kroni, Suketi sama Nana mendengarkan pembicaraan mereka. Dan di sini juga Nana juga sama Suketi juga akan melaksanakan untuk mengambil cincin itu yang ada di lehernya si Broko Kroni. Lalu di sisi lain Pasha juga sampai ke rumahnya dan terlihat Lula juga sangat kaget melihat suaminya babak belur. Dan di sini Pasha juga dia menceritakan semuanya kejadian dia disandra oleh si Kate Kevin. Untung Dewa yang membebaskannya, kata Pasha kepada Lula. Terlihat di sisi lain di sini si Kate Kevin sama si Nurus Tunjung, si Prisca sama si Nurus Tunjung, si Alia Siater juga sampai ke rumahnya. Di sini si Alia Siater juga dia ngomong kepada si Kate Kevin, kita harus ditenangkan dulu, jangan buru-buru bikin rencana lagi untuk menghancurkan Dewa, kata si Alia si Hiledatel. Tapi si Nurus Tunjung, si Prisca, jangan banyak rencana, kata si Prisca kepada si Kate Kevin sama si Alia si Hiledatel. Lalu si Kate Kevin juga dia ngomong kepada si Alia Siater, saya setuju sama pendapat si Prisca, kata si Kate Kevin kepada si Alia Siater. Lalu terlihat si Nurus Tunjung, si Prisca juga dia sudah ngomong kayak gitu, dia juga nyanghui di pundaknya si Kate Kevin. Di sini juga sontak si Alia Siater juga marah kepada si Nurus Tunjung, si Prisca. Terlihat di sisi lain lagi di sini di keluarga Buana, Nana dan Dewa lagi ngobrol, dan Dewa juga akan mengatakan bahwa dia sudah menolong Tante Merin masalah uang 2 miliar itu. Pas dia mau bilang, tiba-tiba Junior menangis. Lalu di sini Dewa juga tidak jadi mengatakan itu kepada Nana karena Junior menangis. Lalu di sini terlihat Nana juga langsung mengambil Junior, tapi Dewa di sini biar saya yang menggendongnya, nah, kata Dewa kepada Nana. Lalu Nana juga mengasihkan Junior kepada Dewa. Pas dipangku sama Dewa, tiba-tiba Junior pup. Di sini tangannya Dewa juga rametek sama pupnya Junior. Di sini terlihat Nana juga dia tersenyum karena melihat tangannya suaminya yaitu Dewa rametek sama pupnya Junior. Di sini dia juga membawa Junior ke kamar mandi untuk membersihkan pupnya itu. Terlihat Junior juga mungkin senang, dia juga bebelengehan kepada orang tuanya karena dia sudah mengasih pup kepada papanya yaitu Dewa. Dewa juga dia cuma tersenyum dan dia juga masih membersihkan tangannya yang kena pupnya Junior. Lalu di sisi lain Balia yang sudah dibebaskan oleh Papajar, dia juga sudah istirahat, dia mau pergi dari tempat itu, tiba-tiba motornya mati. Di sini terpaksa Papajar juga langsung menggendong Balia sampai ke rumahnya Tante Merin. Singkat cerita di sini sampailah ke rumahnya Tante Merin dan Balia juga dia bilang terima kasih kepada Papajar, dan Papajar juga ditawarin untuk masuk dulu, tapi Papajar cuman dia ngomong sambil ngelus-ngelus pipinya Balia, kamu jangan lupa besok jam 12, sebelum jam 12 kamu harus memakai cincin itu, kata Papajar kepada Balia sambil dia juga pergi dari hadapannya Balia. Balia juga masuk ke dalam dan di sini Tante Merin juga kaget melihat Balia mukanya pucat. Lalu Tante Merin juga dia menanyakan kepada Balia, kenapa muka kamu pucat, kata Tante Merin. Di sini Balia juga ngomong, saya penyakit saya, asma saya kumat lagi, mah saya kumat lagi, kata Balia kepada Tante Merin. Lalu Tante Merin juga dia menceritakan kepada Balia bahwa kita sudah dibantu oleh Neratu yaitu uang yang 2 miliar itu. Besok kamu sama Dewa pergi ke notarisnya Parman, kata Tante Merin sambil memeluk Balia. Lalu lagi-lagi di kamarnya Nana, di sini Nana juga sudah membereskan Junior ditempatkan di boxnya Junior. Di sini tiba-tiba datanglah Bu Farah. Bu Farah juga dia ngomong kepada Dewa,
kamu cepat-cepat sekarang pergi ke rumah sakit bahwa obat yang untuk Neratu harus ditebus, kata Bupara kepada Dewa. Lalu Bupara juga pergi dari tempat itu dan Dewa juga dia pergi ke rumah sakit. Singkat cerita sampailah ke rumah sakit dan di sini juga Dewa juga duduk di depannya Neratu. Neratu juga ngomong kepada Dewa, bagaimana Dewa sudah dibereskan masalah tante kamu itu, kata Neratu kepada Dewa. Sudah nih, besok saya sudah akan ke sana sama Balia, kata Dewa kepada Neratu. Singkat cerita di sini di sisi lain Balia yang ada di kamarnya dia juga langsung lagi mengulang, dia ingat ke cincin yang hilang itu, dia juga dalam pikirannya dia ngomong, saya harus mencari lagi cincin itu, kata Balia sambil dia turun dari tempat tidurnya untuk mencari cincin. Singkat cerita sampailah ke tempat kejadian waktu tabrakan sama Dewa di mana cincin itu jatuh. Pas dia lagi tengok-tengok mencari cincin itu, di sisi lain datanglah si Kehetoni. Dia melihat Balia yang sendirian lagi mencari cincin. Dia juga turun dari mobilnya. Dia juga langsung menghampiri Balia. Terlihat Balia juga sangat kaget karena ada si Kehetoni. Di sini si Kehetoni juga nggak banyak basa-basi, dia akan membawa dan akan menyulik lagi Balia. Terlihat Balia juga dia tolong-tolongan, dia berontak dari pegangannya si Kehetoni. Lalu di sisi lain Dewa melihat Balia yang lagi digangguin oleh si Kehetoni, dia juga langsung berhenti dan dia juga turun dari mobil. Dan terjadilah di sini perkelahian antara Dewa sama si Kehetoni. Terlihat gak lama perkelahian juga bisa diselesaikan oleh Dewa dan si Kehetoni juga nampuyak di jalan raya. Si Kehetoni juga sudah nampuyak, dia juga di jalan, dia juga ditinggalin oleh Dewa. Lalu Dewa juga langsung masuk ke mobil dan dia juga mengantarkan Balia ke rumahnya Tante Merlin. Terlihat di sini pas di mobil Dewa juga lagi ngobrol sama Balia. Singkat cerita Balia juga sampailah ke rumahnya Tante Merlin dan Dewa juga langsung pulang lagi dari rumahnya Tante Merlin. Terlihat di sini Balia pas lagi ke kamar dia lupa mengembalikan jas itu. Biarinlah, kata Balia dalam hatinya, besok saya harus antarkan jas ini, kata batinnya Balia. Lalu di sisi lain Pak Fajar juga dia teringat sama Pasha waktu kejadian waktu mau menyelamatkan Balia. Di sini Pak Fajar juga di sini menelepon Pasha. Terlihat Pasha yang ada di rumah yang lagi ngopi santai, tiba-tiba dia menerima telepon dari Pak Fajar. Lalu terlihat Pasha juga nanya kepada Pak Fajar, ada apa Pak Fajar? Kata Pasha kepada Pak Fajar. Lalu Fajar juga dia ngomong kepada Pasha, kenapa kemarin itu pada kemana dan preman-preman itu kemana? Kata Fajar kepada Pasha. Pasha juga dia menceritakan semuanya kejadian dari pertama dia berkelahi sama preman itu, dan dia juga menceritakan bahwa saya disandra dan itu adalah ulahnya si Kehet Kevin. Lalu terlihat Pak Fajar juga dia akan balas dendam kepada si Kehet Kevin sama si Alia, si Atul sama si Nurul Tunjung, si Priska. Di sini Pasha juga dia ngomong kepada Pak Fajar, kita harus mencari waktu untuk menghajar si Kehet Kevin dan anak buahnya. Kata Pasha kepada Pak Fajar, nanti kita bikin rencana baru lagi, kata Pak Fajar kepada Pasha, untuk menjebak si Kehet Kevin. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 10 Januari 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan. Dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledad karena Mimin tos ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.